Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Elda Desta dengan NIM 2027018 dari kelas 2B Keperawatan. Maaf Bu, di sini saya akan membacakan SOP atau standar operasional prosedur pada tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama yaitu fase prainteraksi. Sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, seperti biasa kita akan melakukan fase prainteraksi pada pasien. Yang pertama yaitu mengecek catatan medis dan perawatan. Yang kedua, cuci tangan sebelum melakukan tindakan kepada pasien dengan menggunakan 6 langkah. Yang ketiga, menyiapkan alat-alat yang diperlukan, yaitu ada alat TTV atau pemeriksaan tanda-tanda vital plus pemeriksaan fisik lengkap. Yang ada juga handscoon bersih 1 pasang, bengkok, kapas lembab NaCl, selimut mandi, pita pengukur, stetoskop Laneige atau Doppler, tisu, juga timbangan berat badan. Yang kedua atau yang selanjutnya itu fase interaksi. Fase interaksi di sini kita akan memberikan salam terapeutik kepada pasien, lalu melakukan evaluasi atau validasi, melakukan kontrak berupa kita melakukan janji pada pasien, yaitu waktu, tempat pada pelaksanaan tindakan. Selanjutnya yaitu menerangkan tujuan pemeriksaan, menanyakan keadaan ibu dan keluhannya, lalu menjaga privasi klien dengan memasang sampiran atau menutup pintu jika pada saat berada di dalam ruangan. Selanjutnya yaitu ada fase kerja. Yang pertama, mempersiapkan dan meletakkan alat di dekat klien. Yang kedua, mencuci tangan, lalu menganjurkan klien untuk mengosongkan kandung kemih atau untuk menganjurkan pasien membuang urin terlebih dahulu. Selanjutnya, mengganti selimut pasien dengan selimut mandi, mengatur posisi pasien, biasanya bisa posisi semi fowler atau fowler. Lalu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya ada beberapa, yaitu tanda vital, berat badan dan tinggi badan, lalu keadaan umum dan kesadaran klien, kebersihan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan daerah kepala, rambut, muka, apakah ada keadaan abnormal atau tidak, telinga dan bagian leher. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan darah dada. Ada pada jantung dan paru, payudara dan puting susu. Pada payudara dan puting susu kita akan melakukan inspeksi kebersihan, bentuk, putingnya menonjol atau tidak, atau ada luka atau lecet. Selanjutnya kita palpasi, terdapat bengkak, terdapat benjolan atau tidak saat kita raba, lalu teraba panas atau tidak, atau bahkan ada kolostrum atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada abdomen atau perut pasien. Yang pertama kita inspeksi abdomen, ada stray atau tidak, linea atau tidak, luka, bekas operasi atau tidak. Selanjutnya mengukur TFU secara McDonald dengan pita meter, yaitu pada usia 28 minggu atau lebih untuk menentukan toksiran berat badan pada janin. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold. Leopold ini terdapat 3 bagian, yaitu Leopold 1, 2, 3, lalu kaki ibunya ditekuk. Pada manuver Leopold 1 yaitu perawat berdiri di sebelah kanan pasien dengan posisi menghadap klien, lalu kedua belah tangan diletakkan di sisi kanan dan kiri, abdomen bergerak menyusuri sampai ke fundus urteri atau di atas pada bagian atas uterus. Lalu tentukan tinggi fundus uteri dan meraba apa yang terdapat pada fundus uteri, baik itu punggung pada bayi atau bahkan kepala bayi. Yang selanjutnya yaitu manuver Leopold 2. Letakkan kedua belah tangan pada sisi kiri dan kanan abdomen kiri, abdomen klien. Salah satu tangan menahan tangan yang lain meraba dan membandingkan apa yang diraba pada sisi tersebut, apakah bagian punggung pasien atau tangan-tangan pasien, atau tangan-tangan bayi.
Selanjutnya kita palpasi, terdapat jelas atau tidak. Tanyakan kepada klien di bagian mana klien merasakan pergerakan pada janin. Lalu tentukan di mana posisi punggung pada janin. Baiklah, selanjutnya yaitu manuver Leopold pada 3. Tangan kiri menahan fundus uteri, lalu tangan kanan dengan ibu jari dan jari-jari lain dalam bentuk mangkok diletakkan di atas simpesis pubis. Anjurkan klien untuk rileks. Selanjutnya tekan tangan kanan secara perlahan ke bawah dan dalam di sekitar bagian presentasi pada saat klien menghembuskan nafas. Tentukan bagian apa yang menjadi presentasi. Selanjutnya yaitu manuver Leopold 4. Perawat berdiri di sebelah kanan klien dan menghadap ke kaki klien. Kedua tangan diletakkan di bagian kiri dan kanan pada segmen bawah uterus. Perlahan-lahan kedua tangan meraba berupa bagian terendah janin yang teraba di atas pintu atau panggul. Tentukan presentasi janin dan berapa bagian yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Sudah masuk PAP atau divergin atau belum atau konvergin. Selanjutnya yaitu auskultasi denyut jantung janin atau DJJ. Yaitu yang pertama menentukan punktum maksimum, menilai frekuensi, kekuatan dan keteraturan. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas bawah, memeriksa ada tidaknya edema, memeriksa adanya varises, memeriksa refleks patella. Selanjutnya yaitu pemeriksaan perineum dan anal sesuai indikasi. Yang pertama mengatur posisi klien, memeriksa kebersihan daerah perineum, memeriksa adanya pengeluaran vervagina, darah atau sekret, memeriksa adanya hemoroid, varises vulva, lesi dan lain-lain. Tahap selanjutnya memberikan posisi nyaman, lalu melakukan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan antara lain HB atau hemoglobin, protein urin, reduksi urin. Selanjutnya yaitu merapikan alat dan mencuci tangan kembali. Fase terminasi, mengevaluasi pasien setelah pemeriksaan fisik, memberikan reinforcement positif, melakukan kontrak dan tindakan selanjutnya, dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan pada pasien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, terima kasih.